Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Awaluna. Saya berasal dari kelas C Ekonomi Syariah, NIM 21108010077. Saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari selama satu semester mata kuliah Ekonomi Makro. Pengertian ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro adalah sebuah studi tentang ilmu ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi pada makro juga menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi jumlah masyarakat, perusahaan, dan pasar. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan dari ekonomi keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Perbedaan ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempunyai upaya untuk menemukan faktor yang berkontribusi pada keputusan. Tujuannya adalah memahami pola upah, pekerjaan, pendapatan, dan tren pengeluaran. Sedangkan ekonomi makro merupakan suatu studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, serta proses pengambilan kebijakan ekonomi pada tingkatan nasional. Ciri-ciri ekonomi makro. Yang pertama, lingkup kajiannya yang cukup luas, membahas kepentingan komunal. Bentuk analisisnya yang menyeluruh tapi tidak detail. The data of macroeconomic. Memahami perhitungan produk domestik bruto dan consumer price index. Produk domestik bruto atau PDB atau juga disebut dengan gross domestic product merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara atau juga disebut dengan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Consumer Price Index adalah alat ukur yang berguna untuk menilai perubahan rata-rata atas suatu harga produk yang dihitung dengan melakukan pemantauan terhadap perubahan harga pada setiap produk. The real economy in the long run, production and growth. Memahami konsep produksi dan pertumbuhan. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi. Economic growth, di mana pembangunan ekonomi mendorong dalam ekonomi dan sebaliknya pula. Pertumbuhan dapat digambarkan sebagai proses transformasi. Pertumbuhan ekonomi biasanya dibedakan dari pembangunan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Memahami konsep saving, investment, dan lembaga keuangan. Konsep saving, pengertiannya adalah tabungan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian daripada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Konsep investment adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Konsep lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Money and price in the long run, the monetary system, yaitu sebuah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing. Di Indonesia, otoritas sistem moneter terdiri atas Bank Indonesia, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan kuasi. Money and price in the long run, money growth and inflation. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang-barang secara umum
berkaitan dengan mekanisme pasar dan disebabkan berbagai faktor. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan orang secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Teori klasik inflasi. Tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Teori ini untuk menjelaskan determinan jangka panjang pada tingkat harga dan tingkat inflasi. Penyebab utama inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Open economy, basic konsep. Perekonomian terbuka adalah jenis perekonomian di mana tidak hanya faktor domestik tetapi juga entitas di negara lain terlibat dalam perdagangan produk. Perdagangan dapat berupa pertukaran manajerial, transfer teknologi, dan semua jenis barang dan jasa. Sistem ini tercetus pada Kabinet Ali Sastromijoyo I selama 1 Agustus 1954 sampai Agustus 1955. Menteri Perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadi adalah orang yang mencetuskannya. Introduction to Government Budget adalah merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.